Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah kita syukur kepada Subhanahu wa taala masih diberikan oleh nikmat sehat, nikmat iman, dan tentu juga nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi dikumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini sudah masuk ke pertemuan 48 kalau nggak salah, 48 seperti itu. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas dua bab sekaligus, bab badal terus sama bab nanti bab mansubat, secara garis besarnya saja disebutkan oleh musannif kitab Ibnu Jurud seperti itu. Nah, ini merupakan bab terakhir dari bab tawabi. Sebelumnya kita udah bahas taukid, sebelumnya kita udah bahas atof, sebelumnya lagi kita sudah bahas tentang sifat seperti itu. Sifat, atof, taukid. Nah, itu semua merupakan bagian dari tawabi. Nah, tawabi yang keempat itu adalah badal. Nah, badal ini merupakan bagian dari tawabi atau saudaranya dari atof, saudaranya dari sifat, dan saudaranya dari si taukid seperti itu. Nah, hanya saja nanti badal ini dia punya perbedaan ataupun punya kekhususiat yang lain, punya kekhasan yang lain dari tawabi yang lain, dari tawabi sifat, dari tawabi taukid, sama dari tawabi atof seperti itu. Apa bedanya? Nanti kita akan kasih tahu di sini. Tapi intinya badal itu adalah sebagai pengganti. Namanya badal itu kan pengganti ya, pengganti. Jadi tabi yang kalau misalkan kita ini ya kita visualisasikan dalam bentuk gambar. Kemarin kan kita bilang kan ini ada dua kotak misalnya, kotak satu, kotak dua, gitu kan? Kotak satu itu sini satu kita sebut sebagai namanya matbu, ya gitu kan? Matbu kotak yang pertama. Nah, kotak yang kedua kita sebut sebagai namanya tabi. Nah, kotak yang kedua. Oke. Kalau di sifat kemarin kita sudah bilang nomor satu matbu, nomor dua tabi. Dan sifat itu apa namanya? Dia nggak ada pemisah, gitu. Nggak ada pemisah antara si matbu sama si tabi, antara mausuf sama sifatnya. Seperti itu. Tapi kalau di atof, atof itu kan dia sebagai apa ya? Sebagai penengah, penengah atau jembatan antara matbu sama tabi'nya. Seperti itu. Matbu sebagai matbunya apa? Terus ada huruf atfunnya seperti itu, dan tabi juga pun nanti mengikuti hukum yang ada pada matbunya. Dan di antara matbu sama tabi itu ada huruf atfin. Seperti itu. Nah, terus berikutnya kita kemana punya taukid. Taukid itu artinya penegasan, menekankan tentang kalimat yang ingin kita tegaskan. Bahwasannya Zaid itu sedang berdiri, bahwasannya hal tersebut itu sudah terjadi, seperti ataupun afan, Zaid sudah berdiri, terus kita tegaskan lagi dengan kata-kata nafsuhu, terus dengan kata-kata kemarin itu apa? Kita lihat itu kata kulluhu, terus marartu bil qaumi ajma'in. Nah, itu semua merupakan lafaz-lafaz dari taukid seperti itu. Nah, untuk lafaz khusus untuk ajma' itu punya akta, punya abta, punya absor seperti itu. Nah, untuk yang apa namanya pertanyaan yang lalu belum sempat apa namanya belum saya cari tahu jawabannya lebih dalam lagi mengenai penggunaan kemarin, penggunaan kata imma ya, penggunaan kata imma sama amma, terus apalagi gitu ya kemarin tuh, antara itulah ya, seperti itu belum saya cari tahu lagi penggunaan secara pasti dan di mana letaknya dan di mana seringnya mereka bisa kita jumpa, itu belum
belum sampai saya cari secara komprehensif itu belum seperti itu. Oke, nah balik ke sini, badal itu sama seperti tawabi yang sebelum-sebelumnya, sama seperti sifat, sama seperti atof, sama seperti taukid seperti itu. Artinya si satu atau yang kedua itu mengikuti hukum yang pertama, seperti itu. Mengikuti hukum yang pertama. Jadi si tabi mengikuti hukumnya matbu, seperti itu. Tabi mengikuti hukumnya matbu. Nah, sementara dalam bab badal ini yang dimaksud oleh perkataan mutakalim adalah yang kedua, yaitu adalah si tabi, bukan si matbunya. Jadi bisa kita bilang tabi itu adalah maksud dari hukum yang disebutkan oleh mutakalim. Dan yang mana hukumnya ini ataupun harokatnya dari si tabi ini mengikuti matbunya. Seperti itu. Oke. Nah, si tabi ini nanti bisa berupa isim, bisa berupa fiil seperti itu. Akan tetapi ketika yang kita gantikan adalah isim, maka penggantinya pun adalah isim juga. Kalau yang ingin kita gantikan adalah fiil, maka penggantinya adalah fiil juga. Intinya, sesuatu yang ingin kita gantikan, maka kita harus menggantikan dengan hal yang serupa atau dengan yang semisalnya. Atau dengan kalau bahasa dalam kitab itu min nazir, dengan nazirnya, dengan yang serupa dengannya. Artinya kalau yang kita gantikan isim, maka isim yang kita ganti. Kalau misalkan fiil yang kita ganti, maka fiil itulah yang diganti. Seperti itu. Oke, saya mengutip definisinya yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Jidan itu begini, definisi dari badal. Badal itu adalah at-tabi, dia adalah pengikut atau sesuatu yang mengikuti, al-maksud yang dimaksudkan atau yang disengaja, bil hukmi seperti itu dalam suatu hukum atau dengan hukum, bila wasitotin, tanpa wasitot, tanpa adanya jembatan atau penghalang, bainahu, baina si badal tadi itu, baina si badal dan baina matbu'ihi. Nah, ini definisi yang dikemukakan oleh kitab Mukhtasar Jidan Zaini Dahlan. At-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Intinya bahwasanya yang kedua itu merupakan maksud dari perkataannya mutakalim. Seperti itu. Yang mana hukumnya itu dia mengikuti hukum yang pertama. Artinya ketika dia marfu, nanti kalau ketika harokatnya harokat rofa, maka rofa juga, harokatnya harokatnya nasab juga, harokatnya khafadun juga khafad juga, harokatnya jazm juga. Seperti itu. Jadi apapun yang diperlakukan di matbu, apapun yang terjadi pada matbu, maka tabi mengikuti. Apapun yang terjadi pada nomor satu, maka nomor dua juga ikuti juga. Seperti itu. Oke, sampai di sini coba definisi dari badal ataupun dan juga maksud dari badal. Ada yang belum diketahui atau belum? Kalau misalkan belum, silakan. Badal. Ini kita bahas tentang badal, pengganti badal. Ada? Ada ya? Oke. Oke, kalau nggak ada kita langsung aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulum masyayikhina fi darin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, yuk. Qal babul badal, bab badal. Idza ubdila ismun min ismin, apabila digantikan isim dengan isim, au fi'lun min fi'lin, atau fi'il dari fi'il. Apabila digantikan isim dari isim, au fi'il dari fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Maka isim tersebut dan fi'il tersebut itu mengikuti seluruh atau mengikuti seluruhnya dalam seluruh i'rab-i'rabnya. Mengikuti seluruh hukum pada i'rab-i'rabnya.
Seperti itu. Idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Jadi badal mengikuti apa yang ada pada matbu'nya, pada huruf sebelumnya. Badal itu tabi'nya seperti itu. Oke. Wa huwa ala arba'ati aqsamin. Yang mana badal itu punya 4 kriteria atau empat kismun, 4 hal. Pertama, badalu syai'in minasyai'. Jadi badalu syai' min syai' itu artinya kita menggantikan dengan yang serupa dengannya. Seperti itu. Kita menggantikan dengan yang serupa dengannya. Badalu ba'di min kulli. Kita menggantikan sebagian dari seluruhnya. Badalu ba'di, kita menggantikan sebagian dari seluruh. Terus, yang ketiga, badalul istimal. Badalul istimal. Seperti itu. Oke. Badalul istimal itu lebih mirip dengan sebagian sih, tapi dia nggak ada kaitannya dengan orang tersebut. Maksudnya gini, ketika kita bilang Zaid, tapi kita menggantikan posisi Zaid itu dengan ilmunya, dengan dengan akhlaknya seperti itu. Jadi kayak bagian yang itu di luar dari Zaid, tapi bagian tersebut itu kadang nempel dengan dirinya Zaid seperti itu, yaitu ilmunya, akhlaknya seperti itu, dan hal-hal yang lain. Nah, itu namanya istimal. Nanti kita akan lebih tepatnya kita coba contohkan. Terus yang keempat ada badalul golat. Badalul golat itu kayak kita lagi salah ngomong gitu loh. Misalnya kita bilang gini, Rokib tuh misalnya aku tiba dengan bus seperti itu. Terus kita salah. Oh, motor. Aku tiba dengan motor. Jadi kayak badalul golat itu adalah sebagai pengganti atas kesalahan kita mengucapkan isim atau fiil yang tadi kita sebutin, atau yang sebelumnya kita sebutkan. Seperti itu. Jadi pertama, badalu syai' min syai' itu artinya kita menggantikan dengan yang serupa dengannya. Badalu ba'di min kulli, kita menggantikan dengan sebagian yang ada pada seluruhnya tersebut. Kita menyebutkan sebagian seperti itu dari keseluruhan yang tadi disebutkan. Badul istimal seperti itu. Badul istimal itu tadi apa ya? Kalau bahasanya itu kita menggantikan dengan sesuatu yang punya ikatan dengan sesuatu yang tadi ingin kita gantikan tersebut. Kita menggantikan dengan sesuatu yang ada ikatan kuat dengan sesuatu yang kita gantikan tadi, atau sesuatu yang tadi ingin kita gantikan. Semisalnya tadi kita ingin mengatakan bahwasanya orang ini bermanfaat ilmunya, seperti kata-kata ilmunya itu menjadi badal dari orang tersebut, atau orang atau Zaid yang kita sebutkan tadi. Nanti kan kita coba kita akan lebih semoga akan lebih terang lagi ketika kita contohkan. Terus yang keempat adalah badul golat, itu seperti kita salah ngomong, salah ucap seperti itu. Ini merupakan aksam dari badal. Oke, sampai aksam sini. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan tentang badalu syai' min syai', badalu ba'di min kulli, badalu ijmal, badalu golatin. Seperti itu. Silakan dari Mbak Linda, dari Mbak Bulan. Seperti itu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, Hmm. Afwan, Hmm. itu yang at-tabi al-maksud, Bil minta hukmi tolong diulang. Nah, at-tabi'u al-maqsudu at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. At-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu
wa baina matbu'i. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada pertanyaan lain Artinya, lagi. artinya. Tadi dia adalah tabi, dia adalah yang mengikuti sesuatu yang mengikuti yang dimaksud pada suatu hukum, sesuatu yang mengikuti yang dia itu, si tabi itu yang dimaksud pada suatu hukum. Ini sifat, berarti dia mensifati tentang tabi. At-tabi' dia adalah pengikut yang dimaksud dari suatu hukum bila tanpa wasitotin, tanpa adanya wasitoh, ya wasitoh tanpa adanya wasitoh, penghalang, seperti itu. Tanpa adanya penghalang, bainahu, antara dirinya tabi tersebut dan antara matbu'nya, antara matbu'. Jadi nggak ada penghalang sama sekali antara tabi dan matbu'. Yang lain, apa tanya sampai sini? Ustaz, Hmm. kalau yang tadi kan badal syai mina syai, itu Ah, kan berarti dia secara hakikat dari si matbu'nya ya Ustaz ya, hmm. Jadi sama dengan sama dengan gimana? tabinya. Kalau istimal itu dia lebih ke, bukan lebih ke hakiki yang di matbu'nya gitu ya Ustaz ya? Atau gimana? Bukan, tapi lebih ke arah sesuatu yang punya irtibat, yang punya ikatan yang kuat. Manusia kan ikatan paling kuatnya manusia itu kan menerima ilmu ya, ada ilmu. Dan di antara kekhususan manusia itu kan juga di antaranya ada ilmu, sedangkan makhluk-makhluk lainnya nggak punya ilmu. Apa namanya? Nggak seunik manusia atau hayawan di sini ataupun makhluk-makhluk yang ada di bumi ini seperti itu kan, yang hanya bisa menerima ilmu kan manusia aja seperti itu. Jadi ibaratnya ilmu itu adalah sesuatu yang punya irtibat yang kuat dengan manusia karena hanya ilmulah yang sangat lekat dengan manusia seperti itu. Jadi di sini kayak sesuatu yang dia itu bukan bukan secara keseluruhan, bukan secara sebagian, tapi dia punya irtibat, punya ikatan yang kuat dengan sesuatu yang tadi atau sesuatu yang tadi disebutkan atau sesuatu yang ada pada mata. Seperti itu apa? Ilmu. Nah, di sini dicontoh ini. Wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, dan bermanfaat Zaidun. Apanya yang bermanfaat bagi Zaidun? Ilmunya. Seperti itu. Jadi kan ilmu kan sangat ratuh dengan manusia. Seperti itu. Adapun makhluk lain kan tidak menerima ilmu. Tidak qabil ilmu. Itu maksudnya dari istimewa. Mbak. Hmm. Ya Ustaz. Berarti itu berarti disebutinnya satu kali ya Ustaz atau gimana? Yang istibal ini. Kan tadi ada ciri. Satu kali itu Ya, maksudnya gimana, Dok? ya pengganti dari si mab, apa tadi? Mab, Matbunya nah, tuh. satu kali. Ya satu kali. Satu kali. Oke, Nah, Ustaz. seperti itu. Syukran. Yang lainnya silakan. Kalau tanya sampai sini sebelum kita lanjutin. Insya Allah mudah kok. Oke, nggak ada ya? Oke, coba kita lihat contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahu, contohnya. Oke. Qaulika, perkataanmu, qama Zaidun. Telah berdiri Zaid. Seperti itu. Siapa Zaid? Kan kayak kita kayak tanya lagi. Siapa Zaid? Akhuka. Nah, kata akhuka itu menjadi pengganti tamaman, menjadi pengganti yang total, yang serupa dengan kalimat Zaid. Jadi seolah-olah kayak koma Zaidun akhuka. Zaid itu siapa? Akhuka. Koma Zaidun, yang Zaid itu adalah akhuka. Zaid itu adalah saudara laki-lakimu. Gitu. Jadi akhuka itu sama dengan kalimat Zaid. Jadi syai' min syai'. Nah, ini disebut sebagai namanya mutobiq. Mutobiq seperti itu. Jadi kata-kata akhuka itu mengganti tamaman, mengganti secara sempurna dari kalimat Zaid. Jadi koma Zaidun
akhuka. Jadi kalau misalkan kita tutupi itu kalimat Zaid misalnya, kita tutupi, maka kita akan bilang qoma akhuka. Atau kita balik misalnya qoma akhuka Zaidun. Akhuka, yang akhuka itu adalah namanya Zaid. Seperti itu. Atau kalau misalkan lebih gampangnya itu ya, qoma akhuka misalnya. Kita balik ya. Qoma akhuka. Telah berdiri saudara laki-lakimu. Yang mana nama saudara laki-lakimu itu adalah Zaid. Gitu. Nah, kata akhuka ataupun kata Zaid ketika tadi kita ubah akukanya yang depan, Zaidnya belakang, maka yang kedua si tabi itu adalah badal. Dan hukumnya mengikuti hukuman. Sampai di sini. Jadi pahami ya kalimat koma Zaidun akuka ini. Oke. Yang kedua, kita bilang akal tuh aku makan ar-roghifa. Roghif itu roti roghif. Roghif itu adalah sepotong gandum ataupun ya roti lah ya. Thuluthahu, separuhnya. Jadi kayak aku makan roti gandum separuhnya. Seperti itu. Dan yang kita maksud adalah sulusannya. Kita nggak memaksudkan kata roghib, tapi kita maksud sulusahu. Bukan separuhnya, sepertiganya. Sepertiganya. Seperti itu. Karena yang kita maksud adalah akal tu sulusahu. Sepertiga dari roghib tersebut, dari roti gandum tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kita bilang kan badal itu adalah at-tabi al-maqsudu bil hukmi. Jadi tabi yang secara hukum ataupun secara yang dimaksud oleh mutakalim adalah badalnya tersebut, bukan matbu'nya, tapi badalnya, yaitu kalimat sulusahu, kalimat akhuka atau kalimat zaid yang tadi kita balik seperti itu. Jadi akal tu sulusahu. Itu yang kita maksud. Tapi kita kalau pengen kita lengkapkan, akal tu ar-roghifa, aku makan roti gandum sepertiganya. Sepertiga dari roti gandum tersebut. Nah, kata sulusahu itu merupakan badalnya. Dan itu yang dimaksud oleh kata-kata. Oke. Yang ketiga, badal istimal. Wa nafa'ani, dan telah memberikan aku manfaat. Siapa yang memberikan manfaat? Zaidun. Zaid memberikan manfaat. Manfaat apanya? Ilmunya. Jadi kita pengen bilang wa nafa'ani ilmu Zaidin. Ilmunya Zaid. Yang kita maksud oleh mutakalim atau yang dimaksud mutakalim adalah yang telah memberikan manfaat itu adalah ilmunya. Ilmunya siapa? Ilmunya Zaid. Seperti ini namanya badal istimal. Jadi badalnya tersebut, kalimat ilmunya itu bukan keseluruhan dari si Zaid, bukan bagian dari Zaid, bukan bagian dari Zaid, tapi dia punya irtibat yang kuat dengan si Zaid. Seperti itu, punya ikatan yang kuat dengan si Zaid. Itu namanya badul istimal. Oke. Yang keempat, badul golat. Badul golat itu kayak kita salah ngomong, misalnya wa ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Tapi kita salah ngomong. Wa ra'aitul farosa. Jadi yang kita maksud adalah ra'aitul faros. Aku melihat kuda. Aku nggak salah ngomong tadi, bukan Zaid yang aku lihat, tapi faros. Seperti itu. Arotta antakul, kamu ingin katakan, arotta kamu ingin, antakul katakan, al-faros yang kamu ingin katakan adalah faros. Fagolita, dan kamu salah. Fa'abdalta, maka kamu gantikan dia Zaidan min faros. Maka kamu menggantikan Zaid dengan si faros tersebut. Itu namanya badal gol. Nah, udah ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan belum? Silakan. Ustadz, izin bertanya. Ya. Berarti yang badal gholat itu harus ada kata-kata menggantikan gitu ya Ustadz ya? Oh, harus ada kata-kata fagolita, fa'abdalta Zaidan minhu gitu? Iya. Enggak Apakah sih. begitu? Kalau ini sih sebenarnya kalau di buku kayaknya nggak ada deh. Nggak mungkin kita bakal temui. Ini kayak di percakapan sehari-hari aja. Seperti itu. Kayak di percakapan kita biasa gini.
Kalau di tulisan nggak ada. Terus kalau kita tahu, kalau di tulisan ya, kita tahu itu badal kholatnya gimana Ustaz? Nggak bakal bisa kita tahu, dan nggak bakal bisa dan nggak bakal kita temui. Jadi kayak di Hmm, kalam aja gitu loh. Maka saya pernah dengar juga itu sebenarnya badal kholat itu nggak ada gitu loh. Kayak ya nggak ada gitu. Seperti itu. Dan nggak akan ya, kita temui di buku. Itu hanya di perkataan saja. ya. Syukur Ustaz. Ya, silakan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan. Berarti Ustaz Ah, yang berlaku di tulisan itu cuma 3 doang kan Ustaz jadinya? betul, betul. Oke. Nah, dan sebenarnya tulisan itu juga tuh nggak termasuk kalam menurut dia. Dia itu adalah kayak rumus dari sebuah ucapan, dari sebuah pentakbiran. Dari takbir kita, kata-kata kita, itu kita rumuskan dalam bentuk tulisan kata-kata K, I, T, K. Itu kalau dalam ilmu ilmu bahasa kayak gitu sih yang saya tahu. Jadi kayak tulisan itu adalah rumus dari sebuah takbir, dari sebuah pengungkapan. Kayak ada rumus tuh ramzun, ramzun, lambang dari sebuah lambang dari sebuah pengungkapan. Itu kata-kata kitabah itu tulisan seperti itu. Nah, karena kan yang kalau misalkan kita kembali ke ilmu nahwu kita yang awal tuh kan ilmu nahwu itu kan berbilang berbilang seperti apa? Al kalamu huwa lafzu. Lafzu itu adalah apa-apa yang diucapkan lewat fam, lewat mulut kita seperti itu. Dan itu yang menjadi qadiyah, yang menjadi permasalahan atau menjadi perkara dari ilmu nahwu. Di perkara lisan. Adapun tulisan itu hanya romzun, hanya lambang dari sebuah pentakbiran saja. Gitu. Seperti itu, kurang lebih. Dan saya tegaskan lagi ya tadi ya, badal golat itu tidak akan kita pernah jumpai deh. Tidak akan kita pernah jumpai di tulisan. Tapi kalau di perkataan, mungkin kita ketemu. Dan mungkin sering kita ketemu. Kita salah dalam mengucapkan sesuatu. Seperti itu. Nah, oke, yang lainnya. Ada diskusi sampai sejauh ini? Ustaz, Mm-mm. kalau kalau semisal tadi kan dari Zaid ke Paros kan. Ya, Nah, itu kan seolah-olah jadi dinasih Ustaz. Maksudnya dihapus gitu. uh, kenapa gitu, Ya, Kak? ya jadi kayak bukan rumus badal gitu pengganti. Kan kalau yang 1, 2, 3 masih ada gitu kan si penggantinya membekas. Tapi kan kalau yang si Golat ini ya udah bukan membekas lagi tuh dihilangkan gitu. Ya mungkin ya gitulah. Makanya benar bisa dikatakan benar juga sih. Waktu itu saya pernah dengar juga. Waktu itu ada yang ngisi kitab jurumnya, dibilang bahwasanya badal gol itu sebenarnya nggak ada gitu loh. Karena ya apa ya, ya nggak ada kaitannya sama sekali gitu loh. Akhuka, rohib, sulusahu, ilmu. Ya golat aja gitu loh. Udah salah. Tapi ternyata disebutin oleh para ulama. Maksudnya ada badal golat. Kayak ibarat kita salah ucap seperti itu. Yang mana antara Zaid sama Faros itu kan sama kayak nggak ada hubungan sama sekali gitu. Seperti itu. Ya sih, Bras. Oke, silakan yang lainnya kalau ada diskusi. Gimana, Mbak Linda, Mbak Bulan, Mbak Keke, silakan kalau diskusi sampai sejauh ini. Mbak Devi juga, silakan kalau diskusi. Tad, Ah, berarti yang ah, minasai tadi kan dia eh, contohnya koma Zaidun akhuka. Itu kan tanpa Zaidun juga dia bisa langsung akhuka kan Ustaz ya tadi. betul, betul, betul. Oh ya. Atau Berarti kalau yang kalau yang bagian dari keseluruhan yang ba'di minal kulli itu dia mah nggak bisa gitu ya Ustaz ya. Yang si roghibnya ini, yang si rotinya itu
dihapus gitu. Langsung sulusahu gitu. Ya Karena nggak dia bisa, kan nggak kan. bisa. Karena kita juga nanti yang mendengar juga bingung. Sepertiga apanya kan gitu. Oh, sepertiga dari roti tersebut. Jadi kita harus sebutkan. Tapi yang kita maksud adalah badal, bukan rogib secara keseluruhannya dia, tapi secara bagian dari dirinya. Yaitu apa? Sepertiga dari roti tersebut. Gitu. Nah, Ustaz, perbedaan dengan naat itu apa Ustaz jadinya kalau kayak gini? Kan tadi wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Nah itu, ilmuhunya. Nah, nggak ada bedanya dong. Apa? Bedanya jelas terang lah, kan naat itu kan sifatnya, bukan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya? Coba diperjelas lagi. Ya Ustaz, maksudnya kalau misalkan dia itu kan zaidun ilmuhu kan dari secara maknawinya si zaidun kan. Maksudnya si zaidun itu punya punya ilmu gitu. Hmm. Terus apa bedanya gitu dengan si naat? Ya itu Ustaz. Kalau naat itu kan kayak gini, kita ngomongnya kalau naat ya. Wa nafa'ani Zaidun yang berakal. Wa nafa'ani Zaidun al-alim. Al-alim yang berilmu. Itu kalau dalam bahasa kita loh ya. Coba kita takribkan dulu, kita coba kasih pendekatan. Kalau di naat itu gini kita bilang. Wa nafa'ani Zaidun al-alim. Telah aku telah diberikan manfaat atau telah bermanfaat Zaidun yang dia itu punya ilmu. Oke. Yang kedua kita bilang wa nafa'ani Zaidun ilmu. Telah bermanfaat Zaid itu kepadaku ilmunya. Kan beda tuh antara al-alim sama ilmu. Beda nggak, coba deh. Al-alim yang berilmu, ilmuhu yang apa? Bermanfaat ilmunya. Beda nggak? Ya beda Ustaz. Nah, sekarang gitu. Yang lainnya kalau diskusi silakan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah. Oke, yuk lanjut. Ini badal. Seperti itu. Nanti coba deh diaplikasikan dalam bacaan, diaplikasikan dalam ya bacaan, utamanya ya bacaan dan tulisan. Terus coba praktek tulis biar apa ya, menancapkan maklumat dalam benak. Seperti itu. Kita menancapkan maklumat dalam benak. Oke, ya lanjut. Berikutnya kita masuk ke bab mansubat. Babu mansubatil asm. Bab mansubat asm. Oke. Nggak sekalian di Ustaz. Oh iya, masya Allah. Iya, kemarin juga tuh lupa di Irab ya. Oke, yuk kita Irab tuh, kita Irab. Yuk, syukran Mbak sudah diingatkan. Oke, ya ya, Irab. Oke, yuk. Koma, koma, fi'lun madi, mabniun ala fathi, la mahala lahu min al-i'rab. Seperti itu. Oke. Koma fi'lun madi mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Zaidun, Zaidun itu adalah fa'ilnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa? Li'annahu ismul mufradi. Akhuka badalun. Kita bilangnya badalun. Badal apa? Badalun min Zaid. Badal jenis apa? Badalun kul min kullin. Badalu kulli min kullin. Akhuka badalun min Zaidin. Badalun
kullin min kulli. Oke. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw bi annahu min asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Kaf domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Koma fi'lun madin mabni ala fathi la mahalla lahu min i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Akhuka badalun min Zaidin badalu kullin min kulli. Min kulli. Badalu kullin min kulli. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Li'annahu min asma'il khamsati wa huwa mudhafun. Aku kaf domir muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Wa akaltu fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Pelan-pelan Ustaz, afwan. Yang mana yang ketinggalan? Yang akhuka. Akhuka badalun min Zaid. Badalun min Zaid. Ya? Badalu kullin min kullin. Ya? Akhuka badalun min Zaid, badalu kullin min kullin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Kenapa kok dhamma zahirah? Li'annahu ismun mufrad. Tadi al-waw Ustaz. Itu alamat rafa'nya. Marfu'un akhuka badalun kullin min kullin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Li'annahu karena dia min dari asma'il khamsah. Dari asma yang 5. Oke, ya, sini ada ketinggalan lagi. Oke. Paknya Ustaz. Apa gimana? Paknya. Kafnya. Iya, kafnya. Kafnya itu domir muttasil. Domirun muttasilun mabniun alal fathi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau dalam Al-Quran contohnya apa ya? Ada nggak? Pernah ingat nggak? Misalnya gini. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi kata sirat tol mustaqim itu menjadi matbu'. Siratal ladzina an'amta alaihim itu menjadi badalnya. Seperti itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ila akhir ayat. Oke, paham ya sampai sini ya? Itu contoh, Mbak, apa namanya? Contoh yang hadir di benak saya.
Contohnya adalah syai'un min syai'. Oke, akal tuh itu fi'lun fa'il, fi'il fa'il. Lengkapnya udah pernah saya kasih. Saya langsung ringkas saja. Akal tuh fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Terus apa lagi? Ar-raghifa maf'ulun bihi. Ar-raghifa maf'ulun bihi. Ar-raghifa maf'ulun bihi. Thuluthahu itu menjadi badal. Badal apa? Badalul ba'di min kulli. Sama persis kayak aku kata tadi ininya, apa namanya? Irobnya mirip. Hanya saja wa alamatu nasbihi, jadi thuluthahu itu badalun min raghifa, badalu ba'di min kulli, min kullin, seperti itu. Oke. Mansubun roghifanya maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Roghifanya menjadi maf'ulun bihi mansubun bil fathi. Oke. Oke. Sulufahu itu menjadi badal. Badal apa? Badal min roghifa, dari kalimat ar-roghifa. Badal apa? Badalu ba'di min kulli. Oke. Mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhaf. Alha sama seperti kaf, domir muttasil, tapi kalau tadi mabninya ala fathih, sekarang mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah, ada yang tertinggal? Pak Koke, tertinggal nggak? Mbak Linda, Yang tinggal Ustaz. yang mana tertinggalnya? Yang Roghifa. Roghifa. Roghifa itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Saya tulis ya. Maf'ulun bihi. Oke, ain dia. Kalau orang kasar. Oke. Mansubun maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathah atau apa mansubun bil fathah, sama aja. Ada tertinggal lagi nggak? Yang lain silakan. Yang sulusahu, Ustaz. Badalun min roghifa, badalu ba'din min kulli. Sama seperti akhuka tadi, cuma diganti aja dia, diganti jadi kalimat badalu kullin, badalu ba'di
min badalu ba'din min kullin. Itu aja diganti. Selebihnya sama. Sama ketika di haknya, kalau tadi haknya itu mabni al fathi, kalau di haknya ini mabni ala dom. Fi mahal jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Li'annahu mudhaf ya Ustaz ya. Yang mana yang sulusaunya? Ya, betul. Wahwa mudhaf, bukan di anak mudhaf, Oh, wahwa. Oke, Mbak Linda, ada yang tertinggal nggak? Mbak Indi, ada yang tertinggal nggak? Ada yang belum difahami? Silakan tanyakan. Silakan, kalau ada yang belum jelas, silakan tanyakan. Gimana Mbak Indi? Bisa difahami sampai sejauh ini? Tentang masalah badal. Badal pengganti. Mbak Linda gimana? Bisa difahami belum sampai sini? Mbak Devi, Mbak Pak, silakan. Nggak ada? Lagi pertanyaan? Oke, lanjut. I'rab yang ketiga. Nafa'ani. Nafa'a. Ini i'rabnya gini ya. Nafa'a. Nafa'a. Fi'lun. Madin. Sama seperti koma tadi. An-nun. Nun. Nun. Nunnya. Nunun. An-nun. Lil wiqayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nun lil wiqayah. Lil wiqayah. Al-ya, al-ya'u, yaknya maf'ulun bihi. Nafa'anya fi'lun madi, nunnya nun wiqayah, lil wiqayah, yaknya maf'ulun bihi. Zaidun, Zaidun sama seperti sebelum-sebelumnya, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Ilmuhu berarti badal istimal. Badalun min Zaidin badalul istimal. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Alha domirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin maf'ulun bihi. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Seperti alha domir muttasil mabni ala domi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Seperti Ustaz Afwan, boleh diulang sebelum hak tadi apa ya? sebelum hak Iya. ilmu itu badalun min Zaidun. Badalun pada buka kurung Zaidun badalul istimal. Ini kata-kata badalul istimal. Badalul istimal. Badalul istimal. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Bi annahu ismun mufrad. Gitu.
Wahwa tadi tambahin ya. Wahwa mudhafun. Wal ha'u domirun muttasilun mabni ala domi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti udah, ada tertinggal maksudnya ini. Nggak ada. Lanjut. Ra'aitu fi'lun fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Zaidan sama kayak Rogif tadi i'rabnya. Sama kayak Rogif tadi i'rabnya. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Al-farosa al-farosa badalun min zaidan. Badalul gholati. Badalul gholati. Badalul gholati. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Oke, ada yang ketinggalan i'rabnya sampai sejauh ini? Jadi itu az-zaidan al-farsa. Ada yang ketinggal? Nggak ada? Oke, saya lanjut nih. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu adalah bab mansubatil asma. Seperti itu. Bab tentang mansubatil asma. Sebelum kita lanjut ke mansubatil asma, coba kita review sejenak perjalanan kitab Jurumiyah. Jadi kitab Jurumiyah itu secara garis besar punya 5 pembahasan besar. Ini kitab Al-Ajurumiyah. Dia punya 5 pembahasan besar. Pertama, pembahasan tentang kalam. Yang kedua, pembahasan tentang i'rab. Ketiga, pembahasan tentang marfu'at. Yang keempat, pembahasan tentang mansubat. Yang kelima, pembahasan tentang makhfudat. Oke, alhamdulillah kita sudah melewati ini. Kita sudah melewati babul i'rab dengan kita lengkah seperti itu. Kita sudah melewati babul marfu'at dan sekarang kita masuk ke babul mansubat dan diakhiri dengan babul makhfudat. Seperti itu. Nah, i'rab sengaja saya tinggal waktu itu karena kita sudah membahas tentang bagian-bagian isim beserta pengertiannya, isimnya juga ada apa, adatnya apa aja. Itu sudah kita bahas dan saya lewati. Kita punya 2 pembahasan lagi, mansubat sama makhfudat. Insya Allah. Oke. Babul mansubatil asma. Bab tentang isim-isim yang dinasobkan. Ingat, kalau ada kata mansub, berarti ada kata nasib, berarti ada kata nasbun. Yang mana nasib itu sebagai faktor yang menasobkan,
Mansub sebagai sesuatu yang dikenai oleh faktor nasib, sedangkan nasbun adalah amal, hasil, kondisi, kejadian dari pergerakan atau dari perbuatan nasib terhadap mansub. Berupa apa aja? Berupa fathah, berupa ya, berupa berupa ya, berupa fathah, dan berupa kasroh. Berupa fathah, berupa alif, berupa kasroh, dan berupa ya. Seperti ada 5 pembahasan. Oke, nanti kan kita ketahui apa aja dia. Wal mansubatu, al mansubatu, yang mansub itu ada 15, ada 15. Pertama, wahia al maf'ulun bihi, maf'ulu bihi, maf'ul. Dia menjadi objek. Objek. Oke. Yang kedua namanya masdar. Masdar ini nanti disebut sebagai namanya maf'ul mutlak. Jadi kalimat apa ya yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Misal begini kita kata-katanya. Doroba Zaidun Khalidan Dorban Syadidan. Ini yang Dorban ini disebut sebagai namanya masdar. Jadi Doroba Zaidun, Zaid telah memukul Khalid dengan sekeras-kerasnya pukulan. Zaid telah memukul Khalid dengan sekeras-kerasnya pukulan. Nah, kata-kata Dorban ini, masdar itu atau menunjukkan kejadian atau menunjukkan kata-kata pukulan, yaitu kejadian, yaitu kondisi, hadas, itu disebut sebagai namanya maf'ul mutlak. Seperti itu. Maf'ulun bihi objek, maf'ul mutlak tadi ya, kejadian, kondisi, hadas dari suatu fi'il, dari suatu kerjaan, dari suatu pekerjaan. Zorfu zaman, kata keterangan waktu. Zorful makan, kata keterangan tempat. Di depan, di belakang, di samping, di atas, di bawah, itu merupakan kata keterangan waktu. Tempat. Zorfu zaman, keterangan waktu. Sobahan, pagi hari, masaan, siang hari, lailan, malam hari, naharon, siang hari, seperti itu. Berikutnya al-hal. Al-hal itu bisa kita katakan keadaan. Keadaan sesuatu hal yang ingin kita jelaskan. Seperti itu. Misalnya gini, Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ja'a Zaidun. Oke, kita pengen nerangin nih, dalam keadaan apa Zaid itu datang? Kita bilang rokiban, dalam keadaan menaiki kendaraan. Datang dalam keadaan apa? Jadi kita tuh hal itu adalah sebagai pelengkap untuk menjelaskan dalam keadaan apa Zaid itu tiba, dalam keadaan dia sedang menaiki kendaraan. Oke. Berikutnya tamyiz. Tamyiz itu seperti namanya, pembeda. Tapi di sini bukan pembeda maknanya. Maknanya sebagai sesuatu yang menerangkan hal yang sekiranya buram. Misalnya kita bilang ishtaraitu aku membeli. Ishtaraitu. Misal. Oke. Aku membeli arba'ah. Aku membeli arba'ah. Aku membeli 4. 4 apa? Seperti itu. Aku membeli arba'ah. 4 apa? Misalnya 4 kitab. Berarti kita bilang kitab. Nah, kata-kata kitab itu sebagai tamyiz namanya.
sebagai sesuatu yang menerangkan apa yang buram dari kalimat sebelumnya. Dari kalimat arba'ah itu kita buram tuh apa? Empat apa? Ustaz fikir itu beli. Oh, empat kitab. Kata-kata kitabah. Rokiban kitaban. Wal mustasna. Mustasna sesuatu yang dikecualikan. Seperti itu. Misal kita bilang begini. Ja'a Zaidun, ja'a tulab. Ja'a tulab. Seluruh murid datang. Illa kecuali Zaidan. Bagus banget tulisannya. Oke, seluruh murid datang kecuali Zaid. Seluruh murid, ja'at tulabu, seluruh murid tiba. Illa kecuali Zaidan. Seluruh murid tiba kecuali Zaid. Oke. Nah, Zaidan itu menjadi mustafna. Mustafna. Oke. Terus apa lagi? Ismula atau wasmula. Tidak seperti itu. Oke. Misalnya apa? La rojula fid dari misalnya. La rojula fid dari. La rojula. La rojula. Tidak ada orang di tempat atau di rumah tersebut. Seperti itu. Atau la rojula hadirun. La rojula hadirun. Hadir. Tidak ada orang yang tiba atau tidak ada orang yang hadir. Nah, rojula ini menjadi isimnya lah. Nanti la itu nanti ada isim, ada khobarnya, sama seperti mubtada apa? Ya, sama seperti inna wa akhwatuha, sama seperti kana wa akhwatuha. Dia punya isim, dia punya khobarnya juga. Oke. Munada, orang yang diseru. Munada. Oke. Misalnya kita bilang, ya ibna ammi, seperti itu. Atau ya benal khair. Ya benal khair. Nah, kata-kata, jangan deh. Yang ini aja. Ya Abdullah. Ada ya Abdullah. Ya Abdullah. Atau ya gulama Zaid. Wahai hambanya Zaid. Nah, kata-kata Abdullah sama kata-kata gulama Zaid ini disebut sebagai namanya munada. Dan dia mansub. Mansub fathah. Ya Abdullah, ya gulama Zaidi. Itu munada. Maf'ulun li ajlih. Maf'ulun li ajlih itu contohnya gini, kita melakukan sesuatu karena apa? Seperti itu. Misalnya kita bilang, tolabtu al-ilma, aku menuntut ilmu ibtigha'an limardotillah, ibtigha'an mardotillah, ibtigha'a mardotillah. Nah, kata-kata ibtigha, aku menuntut ilmu ibtigha'an, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ibtigha'an, terus nanti min ajli atau li ajli, itu nanti akan kita bahas lebih lengkapnya di pembahasannya. Kata-kata ajli itu apa aja. Jadi intinya, apa sih yang menjadi dafi', apa sih yang menjadi faktor, apa sih yang menjadi pendorong kita melakukan hal tersebut. Itu namanya maf'ul ajli, li ajli. Seperti itu. Jadi faktor dafi' atau sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut itu apa? Ibtigha'a mardotillah. Itu namanya maf'ulul ajli. Oke, sebelum kita lanjut ke atas, silakan kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 ini,
Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kalau ada yang tertinggal juga silakan. Kasih tahu ke saya. Ada yang belum diketahui, ada yang belum tanyakan. Tafadhol, tafadhol silakan tanyakan. Gimana? Pak Didi, Pak Koko, Pak Bulan, Mbak Linda, Apa di Ustaz? Tadi tertinggal di Masdar. Masdar. Ah, belum tahu ya, itunya apa ya tadi ya? Atau tadi kalau contohnya? Iya, belum. Tadi Belum. tertinggal. Ah, Masdar itu artinya itu kejadian atau kondisi seperti itu. Kondisi dari suatu pekerjaan. Udah itu aja. Kejadian atau kondisi dari suatu pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya tadi doroba Zaidun Khalidan. Doroba memukul. Siapa yang memukul? Zaidun. Memukul siapa? Memukul Khalid. Nah, kita pengen menerangkan kepada mukhotob, kepada orang yang kita ajak bicara, bahwasanya pukulannya Zaid itu pukulan yang sangat kuat. Maka kita tambahkan masdar. Kita tambahkan masdar dia. Yaitu apa? Doroba Zaidun Khalidan dorban syadidan, dengan pukulan yang kuat, keras. Seperti itu. Jadi kata-kata dorban itu adalah maf'ul mutlak atau masdar, atau kondisi atau kejadian. Doroba Zaidun Khalidan dorban syadidan. Yang lainnya, ada yang tertinggal? Ustadz Afan, itu apakah semua masdar itu bisa dikatakan maf'ul mutlak? Betul, bisa. Oh iya, Bisa. syukur. Yang lainnya, ada pertanyaan sampai sini. Nanya Ustaz, Yuk. kalau di sini kan 15 ya. Yang waktu itu pernah kita Ada bilang ya. yang 12. Ya, apa Ustaz? Gimana tadi? Ulang lagi. Iya, tadi kan 15 ya kalau Ah, di ah. Al-Jum ya. Kalau di ini yang 12 Ustaz, apa nggak dilebarin ya? Maksudnya nggak dibagi lagi yang atau 12. wabianya? 12 di mana tuh disebutinnya 12? Malah setahu saya itu 16. Oh, ada yang 16 juga ya? Iya. Ingat nggak waktu di ini kelas yang lain, waktu di kelas Syabrawi yang pernah saya Oh iya, jelasin? 16. Iya, Ada iya, 16 16 kan ya. saya bilang kan? Seperti itu. Iya, kalau di lain juga ada 12 Ustaz, tapi mungkin dia Oh, atau wabianya nggak nggak dibagi dihitung ya? gitu. Betul. Kalau di kelas Ya, Syabrawi waktu itu saya katakan 16 kan? ya 16. Oke. Ada lagi yang lain sampai sini pertanyaan? Berarti dia isim la-nya aja ya Ustaz ya, yang masuk di mansubatnya ini. Yang fi khabarnya itu enggak. Khobarnya enggak. Ya. Yuk lanjut ya. Ini ya, lanjut. Yuk, bismillah. Apa aja berikutnya? Apa namanya? Wal maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ahu itu gini misalnya. Aku berjalan bersamaan dengan Sungai Nil. Nah, jadi sirtu wan nila. Oke. Aku berjalan. Berjalannya aku itu bersamaan dengan Sungai Nil. Seperti itu. Terus apalagi misalnya syaribtu wastulu asyamsi.
Aku minum bersamaan dengan terbitnya matahari. Seperti itu. Jadi maf'ul ma'ahu itu kayak apa sih yang membersamai kita saat kita melakukan hal tersebut? Seperti itu. Itu membicarakan tentang sesuatu apa yang membersamai pekerjaan dari yang dilakukan oleh seorang atau oleh si fa'il. Jadi sesuatu yang membersamai fa'il melakukan fi'il. Kita, oke? Sesuatu yang membersamai fa'il saat melakukan fi'il. Sesuatu yang membersamai fa'il saat mengerjakan fi'il. Oke, terus berikutnya wa khabaru kana yang waktu itu pernah ini kita udah bahas nih kana wa akhwatuha. Misalnya kemarin kita bilang apa? Kana Zaidun iman. Nah, ini namanya khobar kana nih. Khobar kana dan udah kita jelasin waktu itu. Khobar kana. Ismu ina misalnya inna Zaidan imun. Nah, ini kata-kata ini namanya isim ina. Isimnya si ina. Ini imun, ini khobarnya ina. Jadi khobarnya kana, Zaidun ini dalam hal ini isimnya kana. Kalau misalkan ina didahului ina, berarti isim yang pertama itu isimnya ina, ini khobarnya ina. Dan yang terakhir adalah tabi'. Jadi tabi yang kemarin kita pelajari itu diterapkan dalam bab mansubat juga. Na'tun, atfun, taukidun, dan badal. Semuanya diterapin di dalam bab tawabi. Seperti itu. Oh, silakan kalau yang mau tanyakan sampai sejauh ini. Nanya Ustaz, Hmm, tadi contoh dari maf'ul ma'ah. maaf. Itu kebanyakan memang, mohon maaf ya Ustaz, itu hiperbol gitu Ustaz. Kayak misalnya perumpamaan ini kayak bersamaan dengan tadi gitu. Hiperbola itu maksudnya apa tuh, gimana tuh? Apa ya? Jadi kayak bersamaan dengan terbitnya matahari gitu. Gimana ya? Kalau dalam bahasa tuh Misalnya dalam puisi berlebihan gitu ya, gitu. berlebihan ya. Iya. Kayak dalam puisi-puisi gitu ya. Mm-mm. Nggak Apakah seperti pasti itu sih, Ustaz atau nggak apa? pasti saya ya. Apakah itu bisa disebut apakah itu masuk bagian dari hiperbola atau tidak ya? Cuman kayak maf'ul itu kan kita anggap sebagai tatimah, sebagai pelengkap seperti itu. Jadi kalau dalam ma'ah di sini itu apa sih yang membersamai pekerjaan? Ya, ketika saat si fa'il menegakkan sebuah fi'il, nah, gitu. Jadi kayak kita bertanya apa yang membersamainya, gitu. Seperti itu. Kalau disebut hiperbola, nggak pasti ada kesamaan antara hiperbola yang dimaksud dalam bahasa kita dengan maf'ul ma'ah ini. Saya nggak pasti ada hubungan atau ada kaitan. Iya, soalnya kalau dalam syair-syair Arab kan ya sudah hal biasa gitu ya. Kayak misalkan dengan terbitnya atau misalkan dengan terbitnya matahari gitu ya. Terus kemudian tadi dengan berjalannya sungai gitu. Mengalirnya sungai gitu. Itu kan biasa saja ya. Tapi kalau di Indonesia tuh kok kayak hiperbol gitu. Itu Ustaz. Ya, ya. Menarik sih. Coba deh saya coba dulu lah. Siapa tahu ntar jadi bahan diskusi sama teman-teman. Saya tutup dulu aja. Tapi masih saya nggak pasti itu. Karena
kayaknya beda. Pertama beda istilah, yang kedua itu kan beda juga rasa bahasa di antara dua bahasa tersebut. Tapi coba saya catat aja dulu. Silakan kalau di sini ada diskusi lagi yang lain. Ustadz izin bertanya. Berarti yang maf'ul ma'ah itu apakah harus ada atofnya ya? Iya, dia harus ada ma'a. Kan ma'a ya, kalimat ma'a. Kalimat ma'a. Ada kalimat ma'a. Jadi huruf yang sepadan dengan kalimat ma'a adalah huruf waw. Maka waw itu harus hadir dalam dalam sebuah perkataan saat kita menjelaskan bersamaan dengan apa fa'il itu menegakkan suatu fi'il. Nah, maka digantikanlah atau maka adalah huruf waw. Seperti itu. Berarti hanya waw saja, nggak bisa yang lain. Ya, hanya waw saja. Seperti itu, hanya waw saja. Ya, syukuran Ustadz. Yang lainnya bertanya sampai sini. Ustaz, kalau waw itu pun huruf ataf, berarti dia itu kan ikut harokat sebelumnya, i'rab sebelumnya. Tapi di sini enggak dia nggak masuk atof dia. Jadi waw di situ disebut sebagai namanya waw ma'iyah. Jadi bukan waw atfi. Ya kan? Iya. Jadi kayak beda fungsi gitu. Satu jenis, satu hal yang sama yaitu waw, cuman pemaknaannya dan penggunaannya beda. Yang di atof itu waw atfin, kalau di sini waw ma'iyah. Gitu. Nah, Baik, Ustaz. baik. Nanti kita irab secara rincinya insya Allah ya di babnya ya. Di bab 15 ini. Insya Allah bakal simpel lah kita bahasnya lah. Mengingat juga karena sudah pertemuan ke-48 ini ya. Berarti kita sisa 9 pertemuan lagi. Tapi semoga lah. Semoga Allah mudahkan. Pelan-pelan. Sedikit-sedikit. Oke. Yang lainnya ada tanya lagi? Ada diskusi? Silakan. Ustaz, berarti waw ma'iyah ini masuk ke mana Ustaz? Harf Ustaz atau isim? Dia masuk ke harfun. Harfun yang ma'an. Oh, oh ma'ani. Iya. Ustaz. Harfun ada berapa coba? Ingat-ingat lagi nggak coba? Harfun ada 2 jenis. Apa aja coba sebutin Pak Ulan. Atau siapa deh yang inget deh? Harfun itu ada 2 jenis. Apa Mabadi aja? sama ma' Mabani sama Ma'ani. Oke. Ma'ani ada 5. Ingat nggak? Apa aja? Yuk. Ada uhadiyah, ada sunaiyah, ada sulasiyah, ada rubaiyah, ada khumas. Nah, itu harus diingat-ingat lagi tuh pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Aduh. Pelajaran-pelajaran kita yang lalu tuh detail ya. Panjang. Tapi semoga bisa dipahami ya, bisa dipahami, bisa diulang-ulang terus. Karena yang saya kasih di awal tuh, saya kasih all out semuanya itu. All in dan all out. Jadi sekarang kayak kita tinggal memurojaah aja seperti itu. Cuman ya nggak tahu ya efektif atau enggak saya kasih all in waktu itu. Saya kasih seluruhnya namanya maklumat yang saya punya. Dan sekarang kita tinggal menuainya aja. Itu apakah efektif atau tidak ya? Wallahu alam lah, semoga. Tapi saya berharap efektif sehingga nanti ketika di recall kembali dalam benaknya teman-teman di sini bisa langsung connect seperti itu. Insya Allah saya kasih lalu-lalu itu semuanya the all in itu yang apa namanya hal yang cukup lah insya Allah untuk mengarungi makhluk. Cuman efektivitasnya itu yang saya juga masih agak apa namanya bertanya-tanya apakah efektif atau tidak ya. Seperti itu. Oke, yang lainnya ada diskusi lagi silakan sebelum kita akhiri nih.
Ada diskusi? Atau tidak? Izin bertanya. Izin bertanya. Silakan. Yang bagian badal boleh? Belum ada lagi. Oke, Bentuknya. Kenapa tuh dia tuh sama badal? Mungkin nggak Ustadz, itu badalnya bentuknya kalimat gitu. Badal bentuk kalimat. Jumlah maksudnya. Iya, jumlah. Nah, jumlah. Itu nanti ya, nanti aja pas di apa namanya? Pas di pelajaran yang agak lebih luas lagi aja. Untuk sementara kita cukupkan di sini aja dulu. Untuk sebuah kalimat aja. Seperti. Oke, kita cukupkan di kalimat dulu aja. Nanti kalau misalkan Mbak Wahida, Mbak Bulan, Mbak yang lain mau lebih spesifik lagi, silakan meluncurlah sendiri. Nanti saya tasih, saya koreksi. Seperti itu. Silakan meluncur sendiri, nanti pemahamannya kita diskusikan. Mungkin nanti via tanya jawab atau di forum yang lain, tapi sementara di sini kita cukupkan dengan kalimat saja. Oke, gak apa ya. Sementara itu aja. Yang lainnya ada diskusi sampai sejauh ini, silakan. Setelah ini ada sesi tanya jawab gak Ustadz? Ya boleh deh, kita tutup dulu tapi ya, kita tutup. Ya. Oke, kita tutup. Nggak ada ya, kita cukupkan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kepada majelis subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.